Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Click and Smart. Kali ini kita akan membahas tentang 8 film yang mengisahkan tentang penipuan dan diantaranya diangkat dari kisah nyata. Dari film tentang penipu ini, kita akan belajar banyak tentang taktik mereka. Itu akan membuat kita lebih waspada kepada siapa kita harus memberikan rasa percaya. Berbicara tentang penipuan, maka nggak ada penipuan yang lebih dikenang selain yang dilakukan oleh Frank Abagnale, Jr. Di usianya yang ke-16, dia memulai perjalanannya dengan menjadi pilot, kemudian dokter, lalu pengacara. Semua dia lakukan dengan melakukan pemalsuan identitas. Penipuan yang dia lakukan itu berhasil membuat dia mencairkan cek senilai jutaan dolar. Agen Carl Hanratty ditugaskan untuk menangkapnya. Namun, tentu nggak akan mudah menangkap Abagnale Jr. Selain karena pintar, teliti, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dia juga termasuk cerdas dalam menghindari kejaran FBI. Walaupun banyak memasukkan unsur komedi, film ini menjadi rekomendasi yang bagus untuk ditonton. Your son is forging checks. I have a payroll check here I'd like to cash. I'm working part-time at the church now. Just tell me how much yours and I'll pay you back. $1.3 million. I'll be choosing 8 young ladies to be a part of Pan Am's future stewardess program. South America, Australia, Singapore. These are so perfect the bank doesn't even know the difference. What do you want? To apologize. Dengan setting tahun 1970 sampai awal 1980, American Hustle yang diadaptasi dari kisah nyata bercerita tentang Irving Rosenfield yang pandai menipu bersama rekan sekaligus kekasih gelapnya Sidney Prosser. Gerak-gerik mereka kemudian terendus oleh agen FBI bernama Richard DiMasso. Alih-alih ditangkap, mereka dijadikan alat untuk menangkap seorang politisi yang digadang-gadang bersih bernama Carmen Polito. Hal paling menarik dari film ini adalah bagaimana cara mereka melakukan tipu muslihat untuk mengelabui korban-korban mereka. Serta adanya plot twist yang menarik membuat kita bertanya-tanya dan gak sabar menanti kemana arah jalan ceritanya. Film yang cocok buat para pecinta teka-teki. Did you ever have to find a way to survive? And you knew your choices were bad, but you had to survive. We are gonna get it right, are we? We are gonna find the light! Harta, tahta, dan wanita adalah fokus utama film ini. Jordan Belfort yang baru saja kehilangan pekerjaannya di sebuah kantor di Wall Street memulai lagi usahanya dengan mendirikan kantor kecil. Berbekal petuah sesat dari atasannya di kantor, terdahulu dia membuka lembaran baru sebagai pialang saham dengan menjual ilusi. Dia menawarkan saham dari perusahaan-perusahaan kecil pada banyak orang yang ingin mendapat banyak keuntungan dengan modal harapan palsu. Film ini bukanlah tipe film yang dapat dijadikan referensi untuk pegiat saham, melainkan untuk mengetahui bagaimana tipu muslihat dijalankan. Disutradarai Martin Scorsese yang banyak menelurkan film-film bertema mafia, maka jangan heran bila banyak adegan vulgar dan umpatan di sana-sini. An abandoned auto body shop. We will be targeting the wealthiest 1% of Americans. I love 3 things. I love my country, I love Jesus Christ, and I love making people rich. Hello? But I needed to mold them in my own image. With this script, I'm going to teach each and every one of you to be the best. This is the greatest company in the world! Di tengah perang yang memakan banyak korban jiwa, ada orang-orang yang duduk di sofa mahal dan ruangan hotel mewah dengan uang yang dihasilkan dengan produksi dan distribusi senjata. Dengan gencarnya invasi Amerika ke Irak dan Afghanistan, Ephraim D. Frolley dan David Pachkos mengambil keuntungan dengan menjadi penjual senjata dan alat-alat perang. Suatu waktu mereka mendapat kontrak dari Pentagon untuk menyediakan 100 juta peluru AK-47. Di sanalah mereka melakukan penipuan besar. Gak tanggung-tanggung yang ditipu pemerintah Amerika. Meskipun temanya penyediaan senjata perang, film bukan film yang mengerikan tetapi cenderung lucu. Jonah Hill dan Miles Teller yang jadi pemain utama sangat pintar memainkan peran mereka. Jonah yang memerankan seorang pria ambisius dengan mimpi harta berlimpah, sedangkan Miles memerankan seorang lelaki yang kesulitan mendapat pekerjaan dengan uang yang banyak sehingga bergabung dengan rekannya untuk urusan pekerjaan. Come on, man, go! You drove these through the triangle of death.
Pemerhati dunia ekonomi mungkin akan ingat soal kasus Enron. Sebuah perusahaan energi terbesar dan perusahaan terbesar ketujuh di Amerika harus tersungkur karena divonis melakukan berbagai tindak penipuan. Hal tersebut diawali oleh Jim Chanos, analisis dan Bethany Mclean, wartawan yang mempertanyakan bagaimana perusahaan tersebut mempunyai keuangan yang begitu melimpah sampai akhirnya ditemukan berbagai kecurangan seperti pencucian uang, penghindaran pajak, dan konspirasi. Enron, The Smartest Guy in the Room termasuk film serius yang bisa lebih dinikmati oleh orang-orang yang mendalami dunia ekonomi. Diangkat dari kisah nyata, film ini banyak memberikan pelajaran. Dimulai dengan bagaimana caranya mengelola perusahaan, bagaimana cara memajukan perusahaan, sampai bagaimana selalu ada orang yang menggunakan celah hukum untuk kepentingan pribadi. Could I predict phony energy crisis as a result of deregulation? Yes. Could I predict that Arnold Schwarzenegger would be our governor as a result of deregulation? Oh, I didn't expect that. Bergenre romantis dan komedi, fokus menceritakan tentang kerjasama antara Nicky Spurgeon dan Jess. Kedua penipu ini pada akhirnya menjalin hubungan lebih lanjut. Namun berbagai masalah yang menghampiri pasangan penipu ini berdampak besar kepada hubungan mereka. Will Smith bertahan hidup di kota mati sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. 3 tahun kemudian, keduanya bertemu kembali dan siap menjalankan rencana penipuan yang besar dengan target yang sama. 30 strong. Everybody gets a percentage. They hit quick and get out. Who's the girl? She's our intern. You hitting that? I'm right here. No, Farhad, I'm not hitting that. You should hit that. When marimba rhythms start to play, You never drop the count. dance with me, Never break. make me sway. Where are the black people? Like a lazy I got this. ocean hugs What? the shore. Hold me close. Kept the secret. Kamu pernah dengar soal skema Ponzi? Kecurangan finansial terbesar dalam sejarah Amerika yang dilakukan Bernie Madoff ini diangkat menjadi tema dalam The Wizard of Lies. Kerugian yang mencapai 865 triliun rupiah memperlihatkan bagaimana kecerdikan Madoff yang berprofesi sebagai broker saham dan penasihat investasi itu untuk melancarkan tipu daya pada para korbannya. Berdasarkan sebuah buku terbitan New York Times karangan Diana B. Henriques yang mempunyai akses untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan lebih dari 100 wawancara untuk mengungkap kasus tersebut lebih dalam. Asking me how I didn't know. What's going on? How the fuck did you not know? What'd you do with the money? I'll go crazy, Bernie. I will. How could you do this? What's going on? How do you know conscience? Ben Campbell, seorang siswa yang sedang berusaha untuk mencari uang tambahan untuk biaya kuliah, bertemu seorang guru matematika bernama Mickey Rosa. Mereka dan beberapa orang lain mengatur siasat dalam permainan blackjack agar yang keluar sebagai pemenang berasal dari kelompok mereka. Ben yang begitu ingin masuk universitas berniat mengumpulkan uang demi mencapai mimpinya itu. Namun Mickey justru menipu murid-muridnya hingga mendapat uang yang banyak. Film ini dibintangi Jim Sturgess, Katie Bosworth, dan tentu saja Kevin Spacey yang memerankan tokoh Mickey Rosa. Bagi yang menyukai permainan kartu, film ini bisa dijadikan referensi untuk melihat bagaimana cara membaca alur permainan. What if we get caught? Counting cards isn't illegal. We stay under the radar and we look for the signal. Folded arms, the table's hot. Blackjack. I'm just doing this to pay for school. $300,000 and then I'm out. Your new identities are on the bar. Mona, Miss Summers, Vladimir Stupnitsky. Whoa! There it is! No, please keep going. This video is priceless. We got absolutely murdered the last couple of nights. For 7 figures. The Hard Rock comped me a suite. Cool. Let's